Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama saya Bobi Rian dan kita akan kembali komentari video dari Tamparagi yang berjudul Abdul Amburadul membuat Tamparagi jadi muslim. Seperti biasa dia itu menghina Ustadz Abu Somad ya dengan mengimitasinya menjadi tokoh kartun yang bernama Abdul Amburadul. Ini luar biasa guys. Ini betul-betul dia sedang mempertontonkan ajaran kasih ya. Jadi orang-orang ini adalah orang-orang munafik guys ya. Ngakunya ajaran kasih tapi faktanya ajaran keji yang sedang dipraktekannya gitu kan. Kita tonton videonya habis akan kita komentari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para penonton yang berbahagia, pada video ini Anda akan membongkar sebuah rahasia. Jadi ini adalah permainan dari pikirannya sendiri, hayalannya, ilusi dia, ya kan? Karena ini ya narasi yang disampaikan oleh yang dia sebut sebagai Abdul Amburadul ini adalah dari isi kepalanya juga. Dan tokoh kartun yang gambarkan dirinya juga adalah isi kepalanya juga. Jadi isi kepalanya bermain dengan isi kepalanya, akhirnya jadilah kekacauan. Jadilah error guys, jadilah kebodohan, kegoblokan gitu kan. Terjadilah suatu hal yang sangat miris sekali gitu kan. Jadi Anda akan lihat bagaimana isi kepala Tamparagi yang error, yang satu melawan isi kepala Tamparagi yang lain yang error, yang lebih error lagi gitu guys ya. Jadi di sini kita akan tonton videonya dan juga dengan video-video lainnya seperti ini juga gitu. Jadi ini adalah kita tuh enaknya kita tuh ngomentari atau debat dengan orang yang hidup dari isi kepala orang lain, bukan dengan isi kepala kita sendiri gitu kan. Tapi ini menarik guys ya. Kita anggap aja ini video-video ini video-video lucu-lucuan gitu kan. Sambil kita pengen tahu, sebenarnya saya sudah tahu kita ya isi kapasitas dari isi kepalanya Tamparagi. Tapi sudah nggak apa-apa. Anggap aja ini hiburan gitu kan. Biar kita tuh bisa ketawa TV, senyum-senyum gitu kan. Untuk melihat ada ya orang sebodoh ini gitu kan, yang isi kepalanya tuh saling berantem satu sama lain guys. Tamparagi sebenarnya adalah seorang muslim. Astaga, saya belum mati tapi sudah diklaim beragama Islam. Sama-sama errornya ini berdua itu. Saya masih batuk guys ya, jadi belum sembuh dari seminggu ini. Duh, saya ini belum mati. Kenapa kamu klaim saya beragama Islam? Sebenarnya ente memang beragama Islam, Tamparagi. Karena semua bayi terlahir dalam keadaan Islam. Hal ini dijelaskan di dalam Al-Quran surah 7 ayat 172. Dalam kurung ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan dari tulang punggung anak cucu Adam keturunan mereka. Dan Allah mengambil kesaksiannya terhadap diri mereka sendiri dalam kurung seraya berfirman, bukankah aku ini Tuhanmu? Mereka menjawab, betul, dalam kurung engkau Tuhan kami bersaksi. Dalam kurung kami melakukannya agar pada hari kiamat kamu dalam kurung tidak mengatakan, sesungguhnya kami lengah terhadap hal ini. Hadis Bukhari nomor 1358 dan hadis Muslim nomor 2658 menjelaskan, tidaklah setiap anak kecuali dia dilahirkan di atas fitrah. Maka bapak ibunya lah yang menjadikannya Yahudi atau menjadikannya Nasrani atau menjadikannya Majusi. Enggak, Dul. Al-Quran surat 109 ayat 4-6 berkata, aku juga tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah. Kamu tidak pernah dalam kurung pula menjadi... Nih ya, saya mau terangkan dulu ya. Ini Tamparagi nggak paham nih. Dia sampaikan ayat Quran ini ya, ayat 19 ya, surat 109 ayat 4-6 ya. Aku juga tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah. Kamu juga tidak pernah pula menjadi penyembah apa yang kusembah. Untukmu agamamu dan untukku agamaku. Ini adalah untuk orang yang sudah adult ya, orang yang sudah dewasa ya, orang yang sudah memilih agama. Ingat anak kecil ya, anak baru lahir, balita itu tidak bisa memilih agama. Dia dipilihkan. Kenapa? Dia belum mengerti apa itu agama, belum ngerti. Ya, ini ayat ini bukan untuk anak kecil atau anak baru lahir ya. Ini untuk orang yang sudah adult,
dewasa yang bisa memilih agama. Apakah dia mau memilih agama Islam, apakah dia memilih agama Nasrani, Yahudi, Majusi, dan sebagainya. Nah, yang tadi kenapa tiap bayi itu dilahirkan dalam keadaan suci, dalam keadaan muslim? Kenapa? Karena Allah itu menciptakan, Tuhan itu logikanya menciptakan semua makhluk ciptaan yang di alam semesta ini. Dari tumbuh-tumbuhan, ya, jin, manusia, ya kan, malaikat, semuanya adalah menuhankan Allah gitu. Ya, otomatis itu. Kayak saya membuat sesuatu ciptaan, ya kan. Saya nggak bisa dikatakan cipta karena saya bukan Tuhan, ya. Saya menciptakan, saya membuat suatu produk, misalnya robot misalnya, robot kan. Nah, robot ini karena baru saya buat, itu belum saya program robot itu. Ya, saya baru buat robot, ya, itu otomatis karena robot ini baru saya buat, ya, masih kecil, robot itu masih ibaratnya masih berapa, karena saya memang pertama saya sibuk, ya. Ini saya kasih analogi biar Anda ngerti, paham, guys. Kedua, saya memang rencananya robot-robot ini nanti pada umur usia setahun lebih atau 5 tahun lebih baru saya akan kasih program, gitu kan. Baru saya akan kasih program. Jadi ya, sementara nggak saya program dulu. Nah, otomatis karena ini robot-robot semua ada ciptaan saya, otomatis mereka adalah secara otomatis, ya, karena mereka juga tidak bisa, belum ada program, otomatis mereka adalah mengakui saya adalah pemiliknya. Saya menciptakannya. Nggak mungkin mereka ya diam aja kan, secara fitrah kan mereka diam saja robot-robot itu karena belum ada programnya, ya. Jadi mereka tuh belum bisa mengatakan, bahwa mengatakan karena belum ada programnya saya ini adalah pembuatnya. Tapi mereka juga bisa mengatakan bahwa mereka ini tidak saya buat gitu. Nah, diamnya mereka itu secara nggak langsung informasi bahwa mereka sebenarnya mengakui dan membuat, yaitu saya, paham ya? Gitu, itu logika berpikirnya. Makanya anak kecil, balita itu, anak berlahir itu dilahirkan secara Islam gitu, karena belum ada mereka tuh akal, ya, yang akalnya tuh yang bisa memilih, buat mereka untuk memilih gitu, karena mereka itu memang terlahir belum bisa milih gitu, guys. Sama kayak robot tadi saya buat, dia belum bisa milih, sehingga otomatis, ya, dia nggak mungkin menolak saya sebagai pembuatnya. Dia pasti akan menerima saya. Buktinya apa? Ketika saya apa-apain, dia tidak melawan. Ya kan, saya mau buka bautnya, saya mau preteli dia, mau saya modif lagi, dia tidak melawan. Nah, sering jalan waktu, robot tadi ketika sudah 5 tahun lah, anggapkan, itu saya pikir udah waktunya untuk kasih program. Maka saya kasih algoritma, ya, kayak semacam metaverse lah gitu kan. Saya kasih dia program untuk dia bisa milih, dia bisa patuh sama saya atau tidak gitu kan. Jadi ada namanya itu, saya kasih program bebas, program ya, ada tuh lah kan, artificial buatan itu kan, AI itu kan ada yang AI yang bebas, yang ibaratnya dia tuh bisa milih, ya, nggak kita kontrol, tapi kita kasih opsi program untuk dia bisa milih sendiri. Misalnya kayak ada dia robot ini misalnya melihat ada 2 opsi, ya, di depan dia. Misalnya ketika dia menjumpai rintangan, apakah dia akan tabrak rintangan itu, ya, saya kasih opsi itu programnya. Apakah dia akan tabrak itu, apakah dia akan lompati rintangannya, apakah dia akan mundur balik atau sebagainya. Nah, itu saya kasih ke dia opsinya, dan dia ternyata apapun yang dia pilih itu adalah tergantung dari program apa yang dia pilih gitu. Programnya saya bebaskan gitu. Nah, gitu, guys. Di situ dia bisa milih. Nah, ya kan. Lalu saya juga milih dia tuh untuk mengakui siapa saja sebagai pemiliknya. Silakan. Karena saya kasih dia opsi bebas untuk memilih. Apakah dia tetap mengakui saya sebagai pembuatnya, atau dia mengakui teman saya, atau dia mengakui orang lain. Itu saya kasih kebebasan, gitu kan. Nah, karena saya pengen lihat nih robot ini apakah kembali ke saya apa tidak, gitu kan. Karena saya tahu kalau saya buat dia langsung, program dia itu adalah mengakui saya sebagai pemiliknya, tidak akan ada yang bisa menyesatkan dia, karena programnya sudah fix, yaitu saya pemiliknya. Sama kayak manusia gitu, kalau dibuat manusia di program semuanya bahwa mereka tuh memilih Allah, ya, tidak ada yang sesat.
Tapi karena Allah pengen lihat, pengen menguji, ya, sama kayak saya pengen menguji robot-robot saya, ya saya buat program bebas. Ia boleh pilih siapa saya sebagai tuannya robot ini, sama kayak Allah juga membuat manusia seperti itu. Karena Allah pengen lihat, saya pengen lihat apakah dia tunduk kepada saya karena saya sebagai pencipta aslinya, apakah dia milih yang lain, gitu guys. Nah itu logika seperti itu. Makanya Islam itu agama yang sangat logis, ya kan. Ya, dan saya juga kasih analoginya seperti itu, gitu. Ya, karena apa bedanya anak yang baru lahir atau anak kecil itu dengan orang yang sudah dewasa? Orang anak kecil itu belum ada programnya, ya, dia hanya taunya nangis kalau lapar, nangis kalau haus, dan semuanya serba dibantu sama ke orang tuanya atau orang-orang dewasa sekelilingnya. Beda sama orang yang sudah dewasa yang sudah bisa milih, ya kan, dia nggak lagi dipilihkan agama orang tuanya, dia bisa memilih sendiri. Makanya ada fenomena mu'alaf dan murtadin. Karena dia merasa selama ini agamanya dia dipilihkan orang tuanya, akhirnya dia merasa aku mau memilih agama sendirilah, akhirnya dia berpindah agama, guys. Nah itu bedanya. Ini bedanya ayat Quran ini yang surat 109 ayat 46 dengan yang Quran yang tadi yang menjelaskan tentang bagaimana anak baru lahir itu ada anak yang suci fitrah, yang mana itu mereka adalah suci dari dosa dan mereka adalah seorang muslim sebelum orang tuanya memilihkan mereka menjadi Majusi, Nasrani atau Yahudi, guys. Jadi penyembah apa yang aku sembah, untukmu agamamu dan untukku agamaku. Ente fitnah tanpa ragi. Ente sebenarnya beragama Islam. Jadi menurut versi dia Abdul Amburadul ini, ya, si Ustadz rekaan dia yang dari isi kepalanya sendiri ini menganggap bahwa isi kepalanya yang lain, yaitu dia penggambaran dia itu adalah fitnah. Padahal lebih tepatnya bukan fitnah, tapi nggak paham membandingkan dua ayat, ya, satu ayat untuk adult atau orang dewasa, satu lagi ayat untuk anak kecil atau orang anak bayi baru lahir. Dia ini nggak paham, gitu kan. Ini konteks dua ayat yang berbeda, nggak bisa disamakan, guys. Orang-orang hebat, orang-orang pintar dan para ilmuwan berbondong-bondong masuk Islam. Wah, sepertinya si Abdul sedang berhalusinasi. Ya, sepertinya bukan si Abdul yang halusinasi, tapi si Paragi. Saking halunya dia buat dua karakter sekaligus. Halu, guys, halusinasi. Dia dalam halusinasinya membuat dua karakter, yang satu dirinya menggambarkan dirinya itu Paragi itu sendiri, dan satu lagi itu menggambarkan Ustadz Abdul Muradul. Inilah halu tingkat tinggi itu ini, guys. Kayak saya kalau lagi halu, ya, buat kayak gini bisa jadi saya kalau lagi halu, gitu kan. Tapi alhamdulillah saya nggak pernah halu. Saya buat karakter di saya berupa kartun, ini Bobby Arian. Lalu saya buat penggambaran lawan saya, ceceknya itu adalah Paragi. Saya gambar Paragi itu sebagai kakek tua yang isi otaknya lagi keluar, gitu kan. Nah, tapi saya tidak halu. Jadi saya tidak ikut-ikutan seperti Paragi yang membuat dua karakter berdasarkan isi kepala sendiri, gitu. Mungkin dia mabuk agama karena terlalu banyak jedukin kepala ke lantai. Nah, mabuk agama karena terlalu banyak jedukin kepala ke lantai. Gak ada istilah mabuk agama, ya. Mabuk itu adalah istilahnya kotor, ya. Mabuk itu identik dengan minuman keras atau narkoba, ya kan? Kecuali kalau mabuk laut. Nah, tapi ya saya katakan ya, guys, ya. Orang itu yang ada itu adalah taat beragama yang ada. Dia taat beragama, melakukan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Yang ada itu istilah taat beragama, nggak mabuk agama. Yang mabuk itu lebih cocok diistilahkan kepada mabuk minuman keras. Nah, itu kerjaan Paragi itu kan. Karena di agama dia bebas itu, nggak ada larangan untuk mabuk, minum anggur, kan. Nah, kalau Islam nggak bisa dikatakan mabuk. Cukup ada saja mabuk minum anggur, jangan lagi bawa Islam. Lalu jedukin kepala ke lantai. Yesus itu jedukin kepala ke lantai, ya. Di Taman Getsemani dia maju selangkah dan meletakkan dahi di atas tanah, ya. Itu sujud, guys, jedukin kepala ke lantai, gitu. Ya kan? Dan enggak ada masalah di situ. Jadi ketika kita sujud, ya, dan kita tidak ada yang antukan kepala ke lantai, nggak ada. Ya, coba pernah nggak lihat orang sujud? Orang sujud itu bahkan di atas tikar sembayang, di atas karpet, gitu kan. Nah, mereka itu meletakkan dahi di atas tanah, di atas tempat
sujud ya di lantai, itu bukan dengan dijedukin, bukan gitu. Siapa bilang menjedukin kepala ke lantai? Emangnya Anda yang lagi stres jedukin kepala ke tembok? Bukan jedukin kepala. Dan itu adalah tanda kita tuh tunduk kepada Tuhan. Kita nih bukan manusia sombong, ya. Jadi kalau Anda lihat ada orang yang tunduk kepada raja, sujud kepada raja, apalagi kepada Tuhan, harus lebih sujud lagi. Jadi kita ini bukan orang sombong seperti Tamparagi yang nggak pernah mau sujud kepada Tuhan, gitu kan. Kita sujud sehari itu berapa kali, guys? Itu bukti kita tuh adalah orang yang pasrah dan tunduk pada Tuhan, ya kan. Kita akui Tuhan itu memang sangat maha tinggi, maha agung, sehingga kita harus sujud kepadanya sebagai bukti penghormatan kita. Karena kita tidak sombong Tamparagi yang tidak pernah mau sujud kepada Tuhannya. Sedangkan yang Yesus yang dituhankannya saja itu sujud kepada Tuhannya. Nah, masa dia kalah sama Tuhannya gitu kan? Yuk kita coba telusuri sejauh mana dia berhalusinasi. Ya, semakin video ini diputar, semakin nampak sejauh mana si Tamparagi berhalusinasi, guys. Tapi kita nikmati aja video ini gitu kan. Coba sebutkan siapa aja yang beragama Islam. Aneh kasih tahu ya, Tamparagi. Kapiten Patimura sebenarnya beragama Islam. Nama dia bukan Thomas Matulesi, tetapi Ahmad Lusi. Hah? Kapiten Patimura sebenarnya beragama Islam? Iya, Tamparagi. Selain Kapiten Patimura, Pati Gajah Mada juga sebenarnya beragama Islam. Nama dia yang sebenarnya adalah Gaj Ahmada. Wah, halusinasi si Abdul parah nih. Untuk Gajah Mada sama Kapiten Patimura itu ada perdebatan sejarah. Tapi orang bisa googling sendiri lah, belajar gitu kan. Karena masing-masing pihak itu mengklaim dia yang benar. Ya, kalau saya sih walau bisawab. Ya, saya tidak berani mengatakan si Kapiten Patimura atau Gajah Mada bukan Muslim gitu. Saya nggak berani ya. Jangan-jangan mereka memang Muslim. Nah, itu butuh kajian sejarah lebih lanjut tentunya. Karena kita selama ini belajar di sekolah, taunya mereka tuh bukan Muslim. Tapi sering berjalan waktu, ya kan, tentu ada penemuan-penemuan terbaru yang itu bisa kita, karena guys ya, tentang sejarah ini akan selalu ada penemuan-penemuan baru karena terus dilakukan penggalian, terus dilakukan penelitian kajian sejarah, telusur ke daerah-daerah, ke saksi-saksi mata dan segala macam. Jadi ilmu sejarah itu ilmu yang berkembang, ya kan? Karena ditemukan data baru tiap hari, fakta baru gitu, dan orang tidak berhenti untuk meneliti suatu ini. Makanya kayak kisah kayak pembentukan G30S itu juga banyak, makin ditemukan fakta-fakta baru, ya kan? Ditemukan lagi insek-insek baru, ditemukan lagi bukti-bukti baru, karena itu selalu sejarah itu selalu mendapatkan data-data fakta-fakta baru setiap waktu berjalan. Guys, ini harus saya luruskan dulu. Kapiten Patimura dan Pati Gajah Mada bukan beragama Islam, seperti saya juga bukan beragama Islam. Si Abdul ini mengidap apa yang saya sebut sindrom Abdul Amburadul. Ya, itu adalah isi kepala Anda juga. Jadi kalau dia mengatakan si Abdul Amburadul ini mengidap sindrom Abdul Amburadul, itu yang diidap dia sekarang. Karena itu adalah karakter ciptaan dia. Narasi itu dia yang buat, ya kan? Cara berpikir karakter Abdul Amburadul adalah dia yang buat juga. Berarti ya faktanya ya tanpa disadari Tamparagi, dia sendirilah yang mengidap sindrom Abdul Amburadul, karena dialah pencipta kedua tokoh ini, sekaligus pencipta tokoh si Abdul Amburadul, guys. Dia tidak mempunyai apapun di dalam hidupnya yang bisa dibanggakan kecuali agamanya. Dan ingat ya, ketika seorang membanggakan agamanya, apa yang salah? Coba. Apa yang salah? Coba. Dan masalah membanggaan ya. Jadi bukan kekayaan, jabatan yang bikin Anda bangga, enggak.
Ada orang yang hidup sederhana, lalu dia selalu berbuat baik, rajin sholat, ya kan, bangga sama agamanya, ya nggak ada masalah di situ, nggak ada masalah. Ya mesti Anda harus kaya raya, punya jabatan, habis itu apalagi yang ya intinya adalah segala hal yang Anda banggakan tentang dunia ini nggak mesti, ya kan? Karena tiap orang tuh beda-beda. Ada orang yang apa namanya yang mengincar akhirat, ya dunia ini itu adalah orang-orang soleh. Jadi dunia ini bagi mereka tuh hanya main-main belaka. Dunia ini hanyalah sementara yang tidak perlu dikejar, karena yang kekal itu adalah nanti di akhirat kelak, di surganya Allah, ya, atau di nerakanya Allah kalau Anda kafir dan selalu bermaksiat kepada Allah. Ternyata agamanya kalah prestasi dari agama lain, sehingga dia frustasi. Agamanya kalah prestasi, guys, ya Anda tahu nggak ya? Agama itu nggak bisa berprestasi. Sejak kapan ada agama berprestasi? Nggak ada agama yang berprestasi. Yang ada tuh prestasi orang-orang penganut agamanya, ya. Ingat itu. Dan kalau mau ngomong masalah prestasi, ya, kalau kita ngomong mengenai junjungan, ya, saya tanya sekarang, prestasi mana yang lebih tinggi? Apakah Nabi Muhammad, apakah Nabi Isa atau Yesus? Prestasi siapa yang paling tinggi? Yesus itu tidak bisa memerdekakan Israel dari tangan penjajah Romawi. Dia tidak bisa mendapatkan pengikut sebanyak Nabi Muhammad. Ya, kalau Anda lihat Israel sekarang, ya, umat Kristennya cuman tahun 2020 itu cuma 5%, bahkan lebih parah lagi tahun 2019 itu cuma sekitar 1,7%. Anda bayangkan, itulah prestasi Yesus, ya. Ya, dia tidak pernah menjadi raja manapun, tidak pernah punya pasukan, ya kan, bahkan dia tuh kalau dalam versi Kristen bakal lebih parah lagi. Dia dibully habis-habisan, ya kan, disalib oleh Allah ciptaannya gitu. Apa prestasi Yesus coba? Nah, ini kita langsung ngomong junjungannya, ya, jangan umatnya dulu. Nah, coba lihat, bandingkan dengan prestasi Nabi Muhammad, ya. Nabi Muhammad itu bahkan oleh salah satu buku, ya, orang paling penting di dunia yang pengaruh itu dia ditempatkan sebagai orang nomor 1, guys. Oleh yang bikin itu adalah non muslim loh, yang menempatkan beliau itu nomor 1 tuh Nabi Muhammad itu adalah non muslim. Coba Anda bayangkan, non muslim aja begitu menghargai dia, begitu menempatkan dia di posisi tertinggi sebagai orang paling pengaruh di dunia. Ya itu wajar sekali. Kenapa? Nabi Muhammad itu menghilangkan perbudakan di tanah Arab, ya, menghilangkan jahiliyah di tanah Arab. Orang-orang yang dulu itu adalah suka mengubur hidup-hidup bayi perempuannya karena malu punya bayi perempuan, itu diubah tradisi itu oleh Nabi Muhammad. Ya, dulu ada tali perut di Arab, diubah oleh Nabi Muhammad. Dulu banyak maksiat di Arab itu, ya, cuma berhala, diubah oleh Nabi Muhammad. Gimana bayangkan? Ya, Nabi Muhammad punya pasukan yang besar, menguasai Jazirah Arab, bahkan dia terus ekspansi untuk membebaskan daerah-daerah lainnya, karena itu adalah milik para nabi sebelumnya. Daerah itu Nabi Muhammad terus dengan pasukannya dengan gagah berani membebaskan daerah itu satu persatu, disambung melalui para sahabat. Jadi prestasi kalah, Yesus kalah dari Nabi Muhammad, kalah jauh gitu. Jadi orang-orangnya lah yang bisa buat prestasi. Lalu apa prestasi yang lain dari Tamparagi? Kalau ada prestasi mereka, saya akui ada, tapi prestasi yang sangat keji, prestasi yang sangat kotor, ya. Apa itu? Prestasinya adalah berhasil menjajah seluruh belahan bumi. Ya, orang-orang Kristen, ya, diinisiasi oleh Paus, ya, Benediktus, ya, waktu itu menjajah Indonesia 3,5 abad. Mereka membagi dua dunia, Barat dan Timur, kepada Spanyol dan Portugis, ya kan? Sehingga mereka dengan misi gospel glory, yaitu mencari kekayaan, kejayaan, dan menyebarkan Injil. Satu paket tuh, guys. Jadi kristenisasi alias misionaris itu satu paket dengan penjajahan, dengan mencari kekayaan dan mencari kejayaan. Mereka menjajah dari benua Afrika, benua Asia, Indonesia, hingga ke Amerika. Nah, ada satupun daerah yang tidak mereka jajah, guys. Semuanya mereka jajah. Mereka bagi dua dunia. Indonesia kebagian 3,5 abad dijajah oleh penjajah kafir Kristen. Nah, itu yang bisa prestasi mereka bisa dimakan, tapi prestasi yang keji, prestasi yang sebenarnya bukan prestasi, ya. Kalau bagi saya itu adalah suatu hal yang buruk sekali, gitu. Ya kan, menyebarkan Injil dengan cara penjajahan.
ya kan? Itu memalukan sekali gitu kan. Rakus, tamak, serakah, nggak puas dengan harta, dengan kejayaan, masih juga menyebarkan agama melalui cara itu. Nah, itulah prestasi mereka, ya kan? Juga prestasi mereka adalah bagaimana mereka tuh menciptakan dan ikut dalam perang dunia pertama dan kedua. Bahkan salah satunya itu mereka membom Hiroshima dan Nagasaki. Ya, berapa jatuh korban itu penduduk Hiroshima dan Nagasaki yang dibom oleh Amerika. Itulah kelakuan mereka. Itulah prestasi mereka, ya kan? Lalu lalu mereka juga menyerang Afghanistan, ya kan? Mujahid Afghanistan masuk ke Afghanistan untuk memerangi mujahid Afghanistan, ya kan? Apa urusannya coba? Orang mujahid Afghanistan nggak pernah pergi ke Amerika untuk menyerang Amerika, tapi orang Amerika kenapa nyerang Afghanistan mujahidnya? Bahkan mereka menuduh Irak punya senjata musnah massal hingga menghancurkan Presiden Saddam Hussein gitu kan. Padahal terbukti tidak ada senjata musnah massal di Irak, mereka cuma fitnah guys. Itu kejinya coba. Itu prestasi mereka yang mau mega banggakan. Menurut saya itu sangat memalukan sekali gitu. Jadi prestasi mereka tuh sangat absurd gitu kan, sangat tidak layak untuk ditiru guys ya. Bahkan harus kita kecam prestasi seperti itu ya. Prestasi tamak serakah untuk menjajah dunia, untuk menguasai dunia, itu harus kita kecam guys. Harus menghayal dan mengklaim orang dari agama lain supaya dia merasa bangga. Dengan kata lain, si Abdul sedang menipu dirinya sendiri karena dia tidak bisa menerima kenyataan bahwa tidak ada yang bisa dibanggakan dari agamanya yang sudah dia banggakan selama bertahun-tahun. Islam ya, kalau Anda lihat ya, coba saya sudah pernah buat video daftar 10 negara dengan tingkat pemerkosaan tertinggi, 10 negara dengan tingkat kriminal tertinggi. Itu dipegang rekornya oleh negara-negara Kristen. Ya. Negara Islam satupun tidak ada masuk dalam hal itu, ya. Apakah Anda bangga ya dengan itu tanpa ragu ya, bahwa negara-negara Kristen lah yang memegang rekor sebagai negara dengan tingkat pemerkosaan, tingkat kriminal tertinggi? Apakah Anda bangga dengan itu? Ya kan? Kami bangga. Tidak satupun negara muslim masuk ke daftar itu ya. Itu kenapa? Karena syariat Islam. Minimal tidak dilakukan di negara, minimal umat muslim melakukannya, memegang syariat Islam. Ya, mereka selalu mereka mengharamkan kami mengharamkan untuk buka aurat, kami mengharamkan untuk berzina, kami mengharamkan untuk minum keras, makan babi dan sebagainya macamnya. Yang mana kemarin kita bahas ya, makan babi itu bisa menyebabkan banyak hal buruk dan terbukti ya. Yang paling banyak makan babi itu banyak sekali kejahatan dan pemerkosaan di negara mereka gitu. Dan saya buat videonya kan sebagai bukti bahayanya makan babi, dan itu masuk akal. Yang sampai Quran itu masuk akal guys. Jadi kita bangga sekali negara kita tidak masuk satupun negara yang daftar tertinggi tingkat pemerkosaan, kejahatan, kriminal dan segala macamnya tertinggi. Bahkan negara Islam tidak terlibat perang dunia pertama kedua kecuali Turki waktu itu ya. Itu pun dia tak tahu kenapa bisa masuk gitu kan. Kayaknya ada campur tangan dari intelijen asing ya. Waktu itu siapa itu yang Mustafa Kemal Atatürk itu kan dia berusaha untuk menuntaskan dinasti Utsmani gitu kan. Dia menyamar dan adu domba kekhalifahan Turki Utsmani sehingga akhirnya dia menguasai Turki dan membuat Turki jadi sekuler. Nah, itu mungkin terjadi ya. Nah, makanya Islam jangan mau dipecah belah, jangan mau didomba. Nanti kita akan bernasib sama seperti Khalifah Turki Utsmani. Karena mereka tuh licik guys, kerjanya ngedomba. Sama kayak Indonesia juga jadi domba kan. Bagaimana politik Belanda, penjajah Belanda kafir Kristen itu divide impera, mecah belah anak bangsa, adu domba antar pejuang pahlawan kemerdekaan dengan rakyat biasa guys. Nah, apa yang mau dibanggakan dari mereka itu coba? Kita bangga ya. Meskipun kita dijajah ya, digas-ngabat kita melakukan perlawanan. Kita menghasilkan banyak sekali pahlawan muslim. Pangeran Diponegoro, Teku Umar, Cuk Nadin ya kan.
dan banyak Sultan Hasanuddin dan lain sebagainya, banyak sekali. Belum lagi sultan-sultan dari Aceh, dari Melayu, dari Jawa, ya kan, yang semuanya beragama Islam, guys. Karena Indonesia mayoritas Muslim. Dulu tuh lebih dari 90% Muslim, ya, tinggal 86 sekian persen lebih saya sekarang ini, guys. Nah, kita bangga sekali, ya. Indonesia ini adalah negara mayoritas Muslim dan kita hidup damai di Indonesia. Coba Indonesia hidup damai, tingkat kejahatannya tidak setinggi negara-negara Kristen yang saya sebutkan tadi, yang 10 besar itu. Nah, coba kurang bangga apa kita coba? Nah, tanpa lagi kalau memang bangga nih ya dengan agama dia, ya silakan tinggal di negara-negara yang 10 besar tingkat kejahatan tertinggi itu. Itu kan negara Kristen Anda. Kenapa Anda hidup di Indonesia? Coba, kenapa Anda hidup di Indonesia? Ini sebenarnya kami yang bangga hidup di Indonesia, karena Indonesia mayoritas Muslim. Minimal walaupun negara tidak memperlakukan syariat Islam, kami sebagai umat Muslim itu mematuhi syariat Islam, ya kan? Kami menjalankan syariat Islam secara individual, secara kelompok masyarakat, ya kan? Nah, makanya Indonesia ini nggak seperti negara-negara yang dengan 10 tingkat kejahatan dan pemerkosaan tertinggi itu. Nah, kalau Anda memang bangga itu dengan negara-negara itu, ya silakan Anda tinggal di negara itu. Di Amerika tuh yang atau Swedia tuh yang tingkat pemerkosaan kejahatan paling tinggi, silakan tinggal di sana Anda. Biar Anda akan melihat tiap harinya itu terjadi pemerkosaan, tiap jamnya, tiap menitnya gitu kan. Jadi kriminal, coba. Nah, itu guys. Jadi dia nggak ngerti bahwa pertama tidak ada agama bisa membuat bangga, ya. Yang membuat bangga itu adalah penganutnya. Bagaimana dia memajukan agamanya, bagaimana dia tuh mewakili agamanya, bagaimana dia tuh merepresentasi agamanya, dan bagaimana dia tuh sebagai representasi dari agamanya, guys. Yuk kita lanjut, kita lihat separah apa sindrom Abdul Amburadul ini. Arnold Schwarzenegger itu orang hebat, Dul. Dia tidak beragama Islam. Ente salah tanpa lagi. Dia beragama Islam. Nama dia sebenarnya? Nah ini nggak ada ini, ya. Sejak kapan Arnold jadi namanya jadi Arnold Schwarzenegger, ya kan? Ini karangan Tamparagi semua nih. Ini karakter ciptaan dia. Tamparagi nih guys, berusaha nipu kita. Gimana cara dia nipu kita? Dengan membuat karakter yang seakan-akan itu adalah Abdul Amburadul, padahal itu dirinya juga. Karena narasi Abdul Amburadul adalah dari isi kepala dia, gitu ya. Inilah orang-orang yang tidak kreatif ini guys, ya. Mungkin bagi Anda dia kreatif, bagi saya tidak. Karena orang kreatif itu dia tidak menggunakan isi kepalanya untuk dibentur-benturkan gitu, ya kan. Orang akan lihat ini orang kurang kerjaan gitu kan. Kenapa tidak berhadapan dengan orang yang real kayak saya nih? Saya komentari orang real Tamparagi, saya komentari yang real juga Tulus Prasetyo, bahkan saya komentari politik juga gitu kan. Nah itu baru kreatif namanya. Ada tuh memang mengkonter langsung manusia, yang manusia itu tentu punya pikiran, punya kecerdasan, yang itu yang harus ada komentari. Ini dia yang dikomentari, yang dikonter dia dirinya sendiri gitu. Kurang kerjaan guys ini gini kan. Adalah Arnold suasana segar. Hah? Kalau Mark Zuckerberg? Iya, dia beragama Islam juga. Nama dia sebenarnya Marit Zuckerberg. Ada aja apa isi kepala Tamparagi dia. Arnold suasana segar dan Marit Zuckerberg adalah muslim yang taat dan banyak mendirikan masjid. Oh, begitu ya? Iya, pokoknya semua orang yang terkenal pasti beragama Islam. Bagaimana petinju Muhammad Ali yang nomor 1 dunia waktu itu, ya juga Mike Tyson yang sangat kenal, bahkan dia ikut membintangi film Ip Man 4 yang saya ya, jadi lawan dari Ip Man gitu kan. Itu dia seorang muslim dan hidupnya dia menjadi orang yang lebih baik ketika dia jadi mu'alaf guys. Dul, saya
Saya tahu 2 orang terkenal yang pasti bukan beragama Islam. Tidak mungkin. Semua orang terkenal pasti beragama Islam. Enggak, Dul. Yang 2 ini pasti bukan beragama Islam. Siapa mereka? Mereka adalah Doraemon dan Nobita. Jadi kalau kita ngomong Doraemon dan Nobita itu toko kartun, ini juga toko kartun gitu kan. Jadi kartun ngomong kartun guys, nggak nyambung. Nggak apa ya, ibaratnya tuh kurang kerjaan gitu kan. Ente salah, Tan Paragi. Mereka beragama Islam. Nama asli mereka adalah Durrahman dan Nabil Taha. Kalau begitu, apakah Allah adalah Tuhan yang mengutus Doraemon kepada Nobita? Iya, Tan Paragi. Apakah Allah adalah Tuhan yang menurunkan baling-baling bambu gedebuk dari langit supaya Doraemon dan Nobita bisa terbang? Iya, itu adalah mujizat dari Ini istilah Tan Paragi ya, dia suka mengatakan yang turun gedebuk di langit itu dia suka melabel itu ke Quran. Jadi seakan-akan Quran itu adalah buku yang turun gedebuk di langit. Itu saya jelaskan di banyak video saya. Quran itu adalah bukan buku yang turun di langit, tapi Quran itu adalah firman Allah yang disampaikan melalui nabinya, itu Nabi Muhammad. Nabi Muhammad menyampaikan firman Allah, lalu dia para sahabat dan catat di atas banyak lembaran-lembaran seperti pelepah kurma, kulit binatang, dan pada zaman Utsman itu dijadikan mushaf guys, gitu sampai sekarang. Ini nggak ada Quran buku yang turun gedebuk di langit. Beda sama Torahnya Musa, itu baru. Untuk 10 perintah itu kan adalah dalam loh batu. Itu memang bisa jadi turun gedebuk di langit. Karena sudah ada begitu bukan Musa yang nulis Torah itu ya. Yang 10 perintah yang di atas loh batu itu, tapi memang sudah ada di situ ya. Entah dia memang memang Allah itu sudah buat di situ atau diturunkan dari langit, guys. Allah untuk Durrahman dan Nabil Taha. Dul, kamu tahu gak bahwa Doraemon dan Nobita itu adalah tokoh dongeng karangan orang Jepang yang bernama Fujiko Fujio? Ini juga iya, orang berdua ini tokoh dongeng yang bernama Tan Paragi. Saya nggak tahu nama aslinya guys, gitu kan? Tersebutnya Tan Paragi, gitu kan? Ini tokoh dongeng juga berdua ini, gitu kan? Jadi tokoh dongeng ngomong tentang tokoh dongeng guys. Tidak mungkin. Ente fitnah. Durrahman dan Nabil Taha bukan tokoh dongeng. Mereka adalah tokoh sungguhan. Mereka pasti mengesahkan Allah dan sangat menghormati Nabi Muhammad. Enggak, Dul. Doraemon dan Nobita beneran adalah tokoh dongeng. Mark Zuckerberg, Arnold Schwarzenegger, Fatih Gajah Mada, dan Kapiten Patimura juga bukan beragama Islam. Sama seperti saya juga bukan beragama Islam. Yang benar-benar beragama Islam itu seperti ISIS, Taliban, dan para jihadis lainnya. Mereka Guys ya, ISIS memang Islam, tapi adalah Islam yang sesat, paham ya? Jadi nggak semua orang beragama Islam tuh adalah Islamnya tuh nggak sesat. Ada yang sesat seperti ISIS gitu kan. Tapi bukan Taliban ya. Taliban tuh adalah jihadis yang asli, yang benar ya. Taliban apalagi ya, Hamas ya, itu adalah jihadis yang yang benar, yang memang memperjuangkan kemuliaan Islam ya. Taliban sama apalagi tadi samanya aduh maaf saya batuk guys. Taliban dengan apa tadi ya? Taliban dengan Hamas. Tapi kalau ISIS tidak. Jadi jangan samakan semuanya ya. ISIS samakan Taliban dengan Hamas, enggak, beda. mengucapkan 2 kalimat syahadat dan menjalankan 5 pilar Islam. Selain ISIS tidak menjalankan 5 pilar Islam, tidak. itu, mereka berjuang untuk menegakkan syariat Islam dalam bentuk yang paling murni.
Berjuang untuk menegakkan syariat Islam bukan seperti cara ISIS, itu cara yang salah. Ya, Nabi Muhammad itu dan para sahabat itu mempraktekannya bagaimana cara menegakkan syariat Islam, bukan seperti yang ISIS lakukan. Taliban juga seperti itu, sama seperti yang Nabi Muhammad lakukan. Apa yang Taliban lakukan? Mereka berusaha menjaga tradisi. Ya, wanita itu di rumah, nggak boleh keluar rumah. Lalu kalau keluar rumah harus dampingi mahram kan, kayak di Afghanistan tuh kan. Itu perempuan akhirnya dibolehkan keluar rumah, tapi dengan syarat ketat yaitu didampingi mahram. Sehingga nggak mungkin ada terjadi pelecehan terhadap perempuan, nggak mungkin, karena tiap perempuan itu didampingi oleh mahramnya, guys. Segala tingkah laku mereka meniru tingkah laku Muhammad dan para sahabatnya. Perang, membunuh orang, menjarah, dan memperkosa tawanan perang. Wah, gitu. Di apa yang mana kapan melakukan itu tanpa lagi? Itu kan yang dilakukan oleh penjajah Kristen Belanda, Portugis, Inggris, ya. Mereka membunuh orang, ya kan, merampok sumber daya Indonesia, Afrika, Australia, Amerika, memperkosa tawanan wanita kita. Ada berapa banyak wanita kita diperkosa sama penjajah Belanda, kafir Kristen, coba, sama Portugis, coba. Tanpa lagi apa nggak baca sejarah ya? Itu dilakukan oleh orang-orang di agamanya sendiri. Ya, berapa banyak orang Afrika dijadikan budak itu, ya kan? Diperkosa, dibunuh oleh penjajah kafir Kristen dari Portugis, Inggris, ya, Belanda, Spanyol. Coba. Di Amerika tuh masih segar itu. Ya, bagaimana diskriminasi terhadap kulit hitam yang dilakukan oleh orang-orang Kristen berkulit putih, coba. Itu di Amerika masih eksis hingga sekarang. Kemarin ada polisi apa itu ya yang membunuh warga kulit hitam, yang itu membuat warga kulit hitam marah, ya kan. Kok masih ada hari gini rasis ya di Amerika gitu kan. Itu dilakukan oleh orang-orang Kristen kulit putih, guys, gitu. Jadi jangan nunjuk orang lain padahal tangan Anda penuh darah tanpa lagi, ya. Itu yang saya ingatkan kepada Anda. Kalau Islam seperti yang Anda gambarkan, di Indonesia ini keluarga tanpa lagi itu udah tidak ada yang selamat, guys. Di Indonesia ini ya, udah habis dibunuhin, habis diperkosa anak istrinya, orang tuanya. Tapi faktanya dia bahkan bisa bikin konten, guys. Luar biasa kan, ya kan? Dia tidak pernah hidup di zaman penjajahan Belanda, Portugis, Inggris, ya, di mana rakyat kita waktu itu perempuannya diperkosa, laki-lakinya dibunuh. Nggak hidup dia, nggak berterima kasih dia kepada para pejuang kemerdekaan yang memerdekakan negeri ini dengan darah, air mata, harta, nyawa. Coba, dia bisa hidup merdeka Indonesia ini atas jasa para pahlawan Muslim yang berjuang bertempur perang melawan penjajah kafir Kristen dari Portugis, Inggris, Belanda, Spanyol. Nggak terima kasih dia, ya kan? Udah dimerdekakan, ya, udah dibuat hidup senang di Indonesia, dia merdeka, tapi dia nggak terima kasih, malah nunjuk-nunjuk Islam pula lagi. Islam itu adalah agama para pejuang kita, ya, yang berjuang untuk berperang melawan penjajah kafir Kristen yang dan berhasil memerdekakan negeri ini. Jadi tanpa lagi ini nggak tahu diuntung istilahnya, guys, ya kan? Udah jelas agama dia adalah agama penjajah, menjajah negeri kita Indonesia, ya kan? Ini kalau saya ketemu orang nih, guys, mungkin saya udah udah kasih pelajaran, guys. Kenapa? Dia nggak sadar, ya. Keluarganya nih, ya, keluarga tanpa lagi bisa hidup di Indonesia dengan tenang sekarang ini. Itu akibat jasa dari para pejuang Muslim yang berjuang memerdekakan Indonesia melawan penjajah kafir Kristen Belanda, Portugis, Inggris, Spanyol yang menjajah Indonesia selama 3,5 abad, ya kan? Nggak tahu terima kasih deh, guys, ya. Ini orang ini adalah amat sangat memalukan. Apakah itu yang disebut dengan ajaran kasih? Coba saya tanya baik-baik. Ya, yang ada adalah ajaran fitnah yang ada, guys. Dan ajaran tidak tahu diuntung dan tidak tahu terima kasih. Menyerukan nama Allah. Ente fitnah. Mereka bukan Islam. Islam itu agama damai. Muhammad adalah manusia yang berakhlak paling mulia. Beliau tidak mungkin melakukan hal seperti itu. Oke. Tenang dulu ya, Dul. Coba kita... Ya orang marah lah di fitnah seperti itu kan. Saya aja marah, saya kan. Dapat dia ngaca dengan dirinya, hidup tenang di Indonesia, hidup damai gitu kan. Nah, kita perang ada masanya perang. Ketika dijajah sama penjajah kafir Kristen Belanda, Portugis, ya kita perang. Nah, mungkin kita diam saja, ya kan? Rakyat ditindas, diperkosa, diperbudak, dikerja paksa. Kamu kita diam, gitu.
Kalau diam seperti Yesus lah. Diam ketika Israel dijajah. Apa yang terjadi? Sampai beliau pergi tetapi Israel dijajah kan? Coba tengok Nabi Muhammad. Ya kan? Dia memang dibully juga sama kaum Quraisy sama kayak Yesus, tapi beliau melawan, fight back. Ya, beliau diperintahkan Allah untuk serang balik itu orang kafir. Karena dia telah membantai, telah membuli, telah menzolimi kalian. Allah perintahkan untuk fight back, lawan balik orang kafir Quraisy, rebut kembali Mekah. Nah, itu kan Nabi bentuk kekuatan pasukan, ya, Nabi perang melawan kaum kafir Quraisy sehingga Mekah berhasil dibebaskan dari kejahatan dari kaum kafir Quraisy yang banyak melakukan maksiat, ya, menganiaya orang, memperbudak orang, sehingga Mekah menjadi seperti sekarang daerah yang tempat yang penuh rahmat dan dikunjungi oleh jutaan manusia tiap tahunnya untuk berhaji, guys. Renungkan ini pelan-pelan ya. Saya, Kapiten Batimura, Pati Gajah Mada, Arnold Schwarzenegger, Mark Zuckerberg, Doraemon dan Nobita yang tidak pernah mengakui Muhammad sebagai nabi dan tidak menjalankan 5 pilar Islam sebenarnya beragama Islam? Iya. ISIS, Taliban, dan para jihadis lain yang mengucapkan 2 kalimat syahadat, menjalankan 5 pilar Islam, mengikuti teladan Muhammad dan... Enggak. ISIS tidak menjalankan 5 pilar Islam dan tidak mengikuti contoh dari Muhammad. Ya, mereka memang Islam syahadat memang ISIS itu ya, tapi mereka tidak menjalankan Islam. Ingat itu. Mereka tidak menjalankan syariat Islam. Ya, mereka malah melakukan apa yang Allah larang. Ya, itulah ISIS, guys. Beda dengan Taliban. Taliban memang dia bersyahadat, menjalankan 5 pilar Islam dan mengikuti contoh dari Muhammad. Makanya Afghanistan itu ya Allah menangkan. Coba Anda lihat ya. Soalnya itu Afghanistan dalam hancur. Coba Anda bayangkan ya, Afghanistan tuh diserang bertubi-tubi loh oleh Rusia dulu. Ada bagaimana bagaimana kekuatan Rusia itu dulu sangat super power ya. Waktu Rusia sedang jaya-jayanya, tapi Afghanistan tetap berdiri, Taliban tidak musnah ya. Malah makin kuat. Itu sekarang Amerika aja KO dibuat Taliban. Amerika sampai kalau balik ngacir ke negaranya. Itulah anugerah rahmat yang Allah berikan kepada Taliban, sehingga Taliban bisa mengatasi, melawan, dan memukul mundur, bikin pulang kampung 2 kota besar dunia pada saat itu, yaitu Rusia dan sekarang Amerika, guys. Gak berkutik mereka terhadap Taliban di Afghanistan. Itulah istimewa Taliban. Lain sebagainya, tidak beragama Islam? Iya. Ya sudah, kalau begitu, kamu tidak perlu mengikuti teladan Muhammad, tidak perlu menjalankan 5 pilar Islam, bahkan tidak perlu mengakui Muhammad sebagai nabi. Itu dia. Ya, dia tidak perlu ikutin Yesus, ya kan? Yesus sunat, dia nggak usah sunat. Kan emang terjadi, guys. Fakta, Yesus sunat, dia nggak sunat. Yesus kasih tahu tentang hukum cerai, dia tidak mau ikut hukum itu, ya. Hukum cerai. Bagaimana kalau istri berzina? Kalau istri tidak berzina, kita ceraikan sama dengan buat istri itu berzina. Artinya kita boleh menceraikan istri itu kalau dia berzina, gitu kan? Nah, dia tidak mau ikut itu dia, gitu loh. Dan demikian, kamu menjadi orang Islam yang sebenarnya. Hah? Coba sekali lagi ya, Dul. Saya, Kapiten Batimura, Pati Gajah Mada, Arnold Schwarzenegger, Mark Zuckerberg, Doraemon dan Nobita. Daripada isi kepalanya jawab, saya aja jawab ya. Ya, untuk kasus Kapiten Batimura dan Gajah Mada, ada kemungkinan mereka Muslim. Ya, itu perlu kajian lebih lanjut. Tapi kalau untuk masalah Arnold, Mark Zuckerberg, dan Nobita, jelas mereka bukan Muslim. Dia beragama Islam? Iya. ISIS, Taliban, dan para jihadis lain sebenarnya tidak beragama Islam? Mereka beragama Islam, tapi hanya Taliban yang menjalankan 5 pilar Islam, bersyahadat dan mengikuti contoh yang Nabi Muhammad yang Nabi Muhammad itu ajarkan, guys. Iya. Kalau begitu, kamu tidak perlu menjalankan 5 pilar Islam dan tidak perlu mengakui Muhammad sebagai nabi.
Justru karena kita perlu ikut Taliban ya, kita perlu menyerang Taliban. Makanya Taliban tuh kuat hingga sekarang karena dia masih menjaga syariat Islam dengan benar. Ya, dia tidak tergoda dengan harta dunia, tidak tergoda dengan dunia dan sisinya. Dia fokus menjaga syariat Islam. Supaya kamu menjadi orang Islam yang sebenarnya. Betul kan, Dul? Memori penuh aja. Tanpa Ragi, Kapiten Patimura, Pati Gajah Mada, Arnold Schwarzenegger. Isi kepalanya sama bodohnya guys, ya kan? Kita pula mau dibodohi dia, nggak bisa. Kita cerdas, kita nggak sebodoh dia gitu kan. Yang bermain dengan isi kepala sendiri, padahal isi kepalanya sama-sama bodoh guys. Nah, Superbug, Doraemon dan Nobita sebenarnya beragama Islam. Kita sekarang sedang nonton isi kepala Temparagi itu saling membodohi satu sama lain, ya kan? Inilah terjadi. Kita ketawa aja kan. Minum dulu guys. ISIS, Taliban, dan para jihadis lain sebenarnya tidak beragama Islam. Jadi kalau mau menjadi orang Islam yang sebenarnya, Jadi seharusnya kamu tidak Sudah kasih jawaban tadi. Simple guys, itu gampang sekali ya. Umat Islam itu sudah semua jawab apa klaim Temparagi gitu. Nah, kalau isi kepalanya memang nggak mampu, atau memang dibuat dia nggak mampu guys untuk membodoh kita. Sayang kita tidak bodoh, ya kan? Dengan video ini kita justru melihat kebodohan dia sendiri gitu. Dia sedang mempertontonkan kebodohan dia melalui halusinasi dari isi kepalanya guys. supaya kamu menjadi orang Islam yang sebenarnya. Coba direnungkan pelan-pelan ya, Dul. Oke, jadi mungkin sekian dulu video kita kali ini ya, menonton Temparagi yang halu guys ya. Saking halu dia buat video ini ya, membuat karakter dirinya dan karakter sekarang itu lawan dirinya dan diadunya sendiri guys. Jadi error sendiri ya kan, nyasar sendiri, bodoh sendiri guys. Oke, jadi sekian dulu video kita kali ini, sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Hahaha, kita ketawa aja nontonnya kan.